Yang kami hormati Ketua Komisi 1, 3 dan 4 dari Mas Cilegon beserta anggotanya atau yang mewakili. Yang terhormat teman-teman juga ya, Pak Hedijon khususnya yang hasil komunikasi sama saya nih Pak. Kemudian teman-teman Pak OPD yang berkesempatan hadir pada hari ini. Memang betul Pak Dewan, memang Pak Hedijon sudah beberapa kali komunikasi sama kita bagaimana dalam rangka untuk penataan JLS ini kembali gitu PKL-nya. Memang kita sepakat bahwa JLS itu memang banyak keluhan Pak, keluhan terhadap kesemrautannya, PKL-nya gitu. Kami akui memang sudah disampaikan, benar adanya disampaikan oleh Pak Kang Hedijon tadi bahwa memang sudah ada SK Kepala Dinas ini tahun 2019 dan tahun 2020 tentang penataan PKL di JLS. Memang berdasarkan PKL nomor 16 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL itu, pembinaan PKL-nya ada di kita. Kemudian berdasarkan PKL itu juga bahwa untuk penetapan lokasi PKL dan untuk penghapusan lokasi PKL juga harus berdasarkan keputusan wali kota. Berdasarkan data yang kami miliki, bahwa sebelum ditetapkannya PKL yang di JLS itu sudah ada SK Wali Kota, SK Wali Kota nomor 100.05 garis miring Cap 433 Ekban 2019 tentang pembentukan tim penataan jalan fungsi Kota Cilegon. Di situ menetapkan tentang adanya penataan fungsi ekonomi PKL di sini. Jadi kita sepakat nih Kang Hedijon bahwa memang kita harus sesuaikan juga gitu bahwa JLS itu perlu kita tata ulang kembali. Bagaimana baiknya. Cuman kita kan beberapa kali sudah diskusi sama Kang Hedi bahwa kalau kita kan siap untuk mencabut SK ini, tapi SK ini kan ada dasarnya juga Kang Hedi gitu. Jadi saya akan melakukan apa saja yang harus saya lakukan tentu dengan aturan yang ada gitu. Jadi mungkin saya akan sepakat sama Kang Hedi untuk bagaimana caranya kita menata kembali pedagang kaki lima di JLS gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ya, saya baru hari ini mengikuti hearing bersama Gebrak dan baru hari ini saya mendengar permasalahan di sekitar JLS. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak Tajim dan Pak Hedijon semuanya. Intinya adalah penataan JLS dan tapak muka Cilegon. Kalau bicara tapak muka Cilegon, maka begitu orang keluar dari gerbang tol Cilegon Timur sudah tampak wah Cilegon yang asli, muka Cilegon. Padahal saat ini ketika kita keluar gerbang tol yang tampak adalah kemacetan di Simpang Bujo Negara. Benar ya Pak? Benar. Dan itu terjadi sejak saya Kadisub tahun 2013. Kita bicara Simpang Bujo dulu. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab bersama antara Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi dan PT Marga Mandala Sakti waktu itu. Cilegon tidak bisa menata sendiri kaitan Simpang Bujo. Tukang ojek dari mana-mana, Karanganyarnya ada, Serdangnya ada. Kebetulan saya tahu persis Keramat Watu Pak, siapa tahu nih Keramat Watu tahun 94. Saya tahu Kampung Buka Cikodak, saya tahu persis kaitannya. Jadi saya tahu persis kaitan dengan siapa pelaku ekonomi di Simpang Bujo. Bujo Negaranya ada, Cilegonnya ada, Keramat Watunya ada, Serdangnya ada, di mana-mana. Itu notabene adalah warga Kabupaten Serang. Jadi bicara masalah Simpang Bujo Negara adalah betul kata Pak Hedijon, kerjasama antar daerah.
Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Marga Modal Sakti. Dulu pernah ada wacana buat lingkaran di Simpang Pucuk. Sampai sekarang masih belum terlaksana. Ada wacana pembangunan flyover Simpang Pucuk. Sampai sekarang masih belum terlaksana. Nah, ini barangkali dampak dari tidak intensnya kerjasama kita dengan daerah lain, sehingga orang melihatnya, wah, Cilegon Semerawut. Padahal kembali kepada kemenangan tadi itu, harus bersama-sama. JLS sama. Masalah kerjasama antar daerah, banjir pun harus kita bicarakan dengan Kabupaten Serang. Hujan dibacak, banjirnya ke Cilegon. Itu dampaknya. Termasuk penataan Merak. Merak juga tambah muka, sama. Orang nyebrang dari Lampung ke Merak, begitu turun dari kapal Roro, yang muncul adalah kesemerawutan Merak. Di sana ada aset provinsi, ada aset Kabupaten Serang, ada aset Kota Cilegon. Yang namanya konsep 3 moda zaman dulu, Pak. Terminal Terpadu Merak, kemudian pelabuhan Merak, dan kereta api tidak pernah tercapai sampai sekarang. Karena apa? Provinsi Banten tidak pernah melepas, tidak pernah mau memperbaiki lahannya yang ada di Tugu perbatasan Merak. Sekarang masih terlihat semerawut. Jadi kembali, saya sepakat bahwa harus ada kerjasama yang intens antara daerah dan provinsi kaitan penanganan yang ada di Kota Cilegon ini. Saya tadi ingin menyinggung masalah JLS, Pak. Betul, Pak. Pertama, harus kita melengkapi disub dengan mobil derek. Yang kedua, yang vital buat saya adalah membangun jalan alternatif saat itu. Jalan, kalau tidak dibangun JLS, luar biasa macetnya Cilegon. Kalau hanya jalan yang tengah aja. Nah, dari situ kita berpikir ini perjuangan yang sangat-sangat baik. Kemudian kita coba menata, sebetulnya sudah beberapa kali pemerintah Kota Cilegon menata JLS, peningkatan jalan yang tadinya di aspal, akhirnya memang kekuatan yang tidak ini akhirnya sampai dibetonisasi. Yang tadi Pak Edijan ceritakan juga Chandra Asri, KS sudah sampai membantu. Walaupun mohon maaf ya Pak Edijan, ya KS janjinya 6 kilo, tapi realisasinya 2 kilo. Saya hafal banget itu, padahal itu udah ada MOU. Ya. Ini hanya mengingatkan aja, karena KS awalnya 6 kilo di dalam MOU, tapi karena memang kondisi KS juga saat itu sedang pilot, mampunya hanya 2 kilo. Nah, saya berpikir dengan adanya teman-teman dari Gebrak Hearing di sini itu luar biasa, masukan bagi kami semua. Kami jujur siang ini pun kami rapat, Pak, jam 1 di Setda itu bahas penataan jalan Atrusli. Nah, kami berharap ini adanya penataan JLS itu, satu, penataan JLS itu adalah internal kami pemerintah Kota Cilegon. Kedua, adanya kerjasama daerah. Karena tadi JLS dibangun, jalannya adalah jalan milik pemerintah Kota Cilegon, aset pemerintah Kota Cilegon. Tetapi yang menikmatinya adalah industri. Itu satu. Kedua, pemerintah Kabupaten Serang. Dengan adanya Anyer, dengan adanya Carita, berarti Kabupaten Pandeglang juga. Ini tadi saya sepakat dengan kerja sama daerah. Jadi ada 2 hal. Pertama, internal kita, penataan JLS, kita akan libatkan Disub, Pol PP, Perkim, BPKAD, bagian hukum, untuk kita tata dengan Disperindak juga. Saya coba bagaimana penataan yang bisa kami lakukan. Sedikit saya cerita ilustrasi.
penataan trotoar yang sudah pemerintah kota Cilegon lakukan itu mungkin di 3 tahun ke belakang. Kita bangun simpang JLS yang di PCI radius berapa meter, itu kita bangun trotoar. Itu penataan awal. Itu trotoar sepakat itu adalah hak pejalan kaki sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 99. Itu hak pejalan kaki. Tetapi agar memang itu bisa dinikmati oleh masyarakat, konsep awal itu bagus Pak Edi John. Konsep awal bagus, itu adanya penataan untuk membesarkan UKM, kan gitu. Adanya para pedagang di situ kita tata. Tetapi alhasil fungsinya sekarang berbeda. Nah itu kami sepakat akan coba penataan ulang kembali tentang JLS. Kemudian waktu dekat juga kami komunikasi dengan Kementerian PU, perwakilan Banten. Mudah-mudahan juga ada anggaran yang dapat diluncurkan dari pusat ke JLS, karena apabila akan kita rehab itu luar biasa anggarannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa JLS itu kalau nggak salah kelas jalannya jalan kelas 3. Ini yang jadi persoalan, yang melalui JLS itu sudah intonasinya luar biasa, di atas 8 ton, bahkan di atas 20 ton gitu. Nah ini saya juga tertarik apa yang disampaikan Pak Kepala BPKD, adanya penataan parkir. Itu salah satu yang untuk salah satu kontrol daripada JLS. Karena saya sampaikan ke bapak-bapak ini Pak, ini dari beberapa. Izin galian C itu dulu adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sekarang adalah kewenangannya pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi yang memberikan izin, imbasnya kita kabupaten kota. Contoh galian-galian pasir, kita tidak bisa menata dengan baik karena izinnya adalah dari pemerintah provinsi, karena itu adalah perintah undang-undang. Tetapi kalau memang itu adalah ada sepakat galian pasir sebelum masuk ke JLS parkir dulu, supaya dia parkirnya bukan di sepadan JLS tetapi di kantong parkir. Kalau memang kita akan tata, contoh kita tata apabila tadi yang dibilang Pak Samlawi itu bagus sekali. Jadi sebelum masuk ke JLS si ban itu dibersihkan dulu. Sudah kering, bannya bersih, jadi JLS supaya akan itu salah satu cara atau kiat kita untuk menata JLS. Itu ke depan kita coba akan itu. Kemudian tadi ada dari Pak Yusuf juga sampaikan ada genangan air. Ini saya juga mohon di sini ada Pol PP, ada di Sekadinda juga. Tadi kita akan coba penataan JLS. Ternyata genangan air itu sudah kita coba adanya buka sodetan, kemudian irigasi kita benahi. Ternyata pedagang-pedagang juga yang memang ngatur sendiri. Sodetan air yang ngalir dari JLS ke irigasi itu dicor. Itu ada bukti, pernah kita bongkar. Nah ini makanya kami nanti tadi penataan JLS, kita mungkin ada pakar hukum, kita coba buat SK Wali Kota tim terpadu instansi pemerintah akan duduk bersama untuk penataan itu. Kemudian ada jembatan yang dibetulin tahun kemarin ada APBD, tetapi memang kondisi kemarin itu musim hujan. Pada saat itu di Hotmix langsung turun hujan, memang kebetulan ada genangan itu jadi Hotmix itu terbawa. Tetapi Bapak dan Ibu koreksinya terima kasih. Ini akan kita panggil pihak ketiganya karena itu masih masuk dalam pemeliharaan, tanggung jawab pihak ketiga. Kemudian saya juga ini terima kasih kalau Pak Edi John tadi sampaikan ada 4 kajian. Tidak salah kalau kita duduk bersama, siapa tahu itu ada manfaatnya untuk kita pemerintah Kota Cilegon. Itu mungkin Pak Ketua Komisi 4
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ustadz yang pengurus DKM dari Cimahi Pak ya. Tadi ada beberapa hal juga kondisi di JLS ini, mohon izin Pak Kadis PU dan Pak Presiden. Memang benar ini kita di Polri sudah melaksanakan beberapa kegiatan Pak Dewa terkait dengan keberadaan warung kita pada tahun 2021 ya, sudah melaksanakan pembongkaran beberapa warung yang terindikasi ya. Kami memang sudah melakukan pembinaan dan langkah-langkah preventif, upaya-upaya penyadaran hukum melalui himbauan, surat pernyataan dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan keberadaan PKL yang notabene tercatat itu ada di wilayah yang mungkin sangat sensitif, jadi binaan Pak Kadis Bina Bela Negara ya. Ya kita sebutkan saja, jangan takut, karena kan permasalahan ini agar biar pas ke depan, karena kita pada program tahun 2022 ini kita juga sudah merumuskan suatu kegiatan di mana kita terkait dengan miras Pak ya. Miras di sini kita memang lagi agresif Pak Dewan di beberapa toko jamu dan akan menyisir beberapa tempat tertentu. Nah, kita ada program pengawasan khusus yang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian kita ada juga program kegiatan bagaimana untuk pemberantasan miras tersebut dengan alat negara, bantuan negara dan OPG terkait. Dalam hal ini Perintah juga kami undang, Dinas Sosial juga kami undang terkait dengan Perda Nomor 5 tahun 2001 bab 2 pasal 1, 2, 3, 5 ya terkait dengan ranah kesusilaannya. Nah ini yang memicu masalah sosial terkait dengan warung, ya kan? Sebenarnya warung ini kalau nggak ada wanita-wanita kumpul atau sejenis yang mengaktifkan di sana, nggak ada sebutan warung, berarti lah, kan sama lihat. Nah, lalu sampai marah nih, warung putih lagi jalan lepek ini kayak dia. Jadi kita butuh di Perda juga sudah diamanatkan peran serta masyarakat. Nah, seperti apa peran serta masyarakat bisa membantu tugas-tugas dalam rangka penegakan perda tersebut, bisa melaporkan dan mengkoordinasikan. Ya pola di sinilah mungkin ini kita juga dibantu oleh masyarakat melalui gerakan anti kemaksiatan Gebrak ini contoh. Dan kemarin sebelum juga ada datang ke kantor terkait dengan laporan-laporan untuk pengaduan aktivitas yang justru mengandung penyakit masyarakat. Nah, pada kesempatan ini mohon izin di Pak Kadis PU ya, terkait dengan untuk koordinasi ya, kami dan Kadis Pak Mainan ya, Pak Kadis Perintah mohon izin bahwa dalam rangka untuk penegakan perda ya, kami bersama tim memang kita di sini sudah memunculkan inovasi Pak semacam BBM ya, kita sudah bersiap bersiaga bertindak. Nah di sini maksudnya tim ini kita akan bentuk dalam rangka akselerasi kecepatan kita menangani permasalahan yang ada di wilayah Kota Cilegon termasuk di JLS. Nah di sini kita akan merumuskan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan bersama penyidik intel yang ada di Polri dan tim reaksi cepat yang ada di sana. Ini maksudnya kita juga ada kolaborasi tugas, ada keterwakilan tugas. Tadi juga Pak Kadis PU menyampaikan ini di sini ada penataan JLS melibatkan OPD terkait. Makanya kita juga dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah, khususnya ini pelanggaran Perda 5 2003 tentang ketertiban. Nah kita khususnya di bab 2 pasal 4-nya ini tentang pelanggaran trotoar, di mana trotoar sudah jelas yang di JLS adalah aset pemerintah Kota Cilegon. Nah di sini ada banyaknya warung-warung liar. Sebenarnya kita sudah bukan masalah jenuh, kalau saya itu orangnya nggak jenuhan. Seperti contohnya di Pergebangan, ini katanya mau dibangun PU, dibangun trotoar supaya tertib sampai detik ini. Waktu ini kayak sudah koordinasi, namun realisasinya belum. Ini mau sabar juga nih, karena belum ya, bukan tidak ya. Nanti kita juga tidak ada yang dibuat, Pak Ustadz, ya, untuk kita memberantas pelanggaran perda tersebut. Nah dalam ini kita nanti juga terkait dengan bagaimana penataan di JLS bersama PU, Perindak, Perkim, dan OPD yang terkait akan bersinergi dalam penindakan pelanggaran. Kita terus berupaya menyadarkan untuk penyadaran hukum melalui penegakan peraturan ini
biar kita dalam pelaksanaan tugas bersinergi dengan OPD, termasuk juga kita ada kolaborasi tugas dalam pelaksanaan seperti kita masalah di bab 2 Perdana 5 tahun 2001 tentang warung ya, yang disampaikan terkait dengan keberadaan wanita malam. Dan kita juga sudah menindak melalui penyataan yang khusus dibuat. Ya, itu upaya-upaya penyadaran hukum sudah dilakukan ya. Namun, ya kita juga butuh peran masyarakat karena kita tidak sedang malam bekerja sampai tengah malam dini hari. Ya, kita juga sudah lakukan tindakan-tindakan persuasif, preventif sampai represif. Pada bulan Oktober kita bongkar beliau. Saat ini upaya-upaya ini, makanya ini kita juga butuh dalam konteks akselerasi tugas ini, ya mohon izin Pak Dinas Indah untuk kita secara tugas menulis surat, Bang Kabit, Pak Kabit, ya kita berani jangan takut, ya kan kita kompak gitu atas nama pemerintah Kota Cilegon, bukan atas nama Polri atau Kabit, tapi kita kan kelembagaan yang ada pemerintah Kota Cilegon harus berbenah bagaimana penataan JLS ini bisa terwujud dengan baik. Ini sudah tahun 2018. Waktu Bu Syekda sudah memerintahkan, waktu kita ada gotong royong dan sebagainya, ini sudah dilakukan bagaimana untuk penataan penertiban. Ya namun inilah sekali lagi kekurangan-kekurangannya ataupun bentuk evaluasi juga di sini. Ya kita mohon juga nanti seperti apa masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan tingkat kinerja OPD Polri khususnya, dan juga bagaimana akselerasi tugas keterpaduan antara OPD dapat berjalan sinergis dan tidak lempar tanggung jawab, tapi sekali lagi atas nama pemerintah Kota Cilegon nanti tugas dan fungsi masing-masing berjalan. Saya rasa gitu Pak. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, ya sekali lagi kami sudah membuat tim ya terkait dengan program yang ke 112 juga yang sudah dimunculkan oleh pemerintah Kota Cilegon, maka kita akan bentuk tim BPM. Ini sebagai bentuk inovasi bagaimana kita untuk meningkatkan kinerja, bagaimana kita untuk melayani masyarakat. Ya sekali lagi kita konsepnya adalah mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman juga di Polri PP. Harus kerja, ya, tempat tidak menunggu. Tapi kita dengan tim yang ada, kita harus bergerak. Ya, PPN juga penyidik. Mohon maaf, ini juga di OPD terkait. Mudah-mudahan di OPD ini didorong kan untuk ada PPNS yang KTP-nya aktif. Itu kan Pak Kacim punya penyidik nih Pak, cuma KTP-nya ada masih bergerak. Nah, ya maksudnya kita itu artinya jangan Pak Kacim lah. Bahwasanya kan nanti yang bergerak ini harus diaktifkan biar ada pelanggaran seperti yang disampaikan Samrawi sampai nutup Mas Rawani, ya kan gitu. Ada bahasa-bahasa itu, makanya gitu kan. Ini juga harus ada penyidik biar permasalahan jalan yang mengganggu yang tadi disampaikan. Assalamualaikum. Maksudnya gitu, biar kita bekerja sama makanya kalau dari tugas dan apa keterpaduan kita berjalan sinergis. Nanti kita bersama-sama. Ya, mohon Pak Ketua Komisi 1. Ya, karena kita ada Perdana nomor 8 tahun 2018 tentang PPNS. Ini harus dibentuk sekretariat. Ya nanti ada perumusan permasalahannya kita kumpul bersama di sekretariat tersebut. Ini mohon izin Pak PPNS ya. Nah ini kan kita mau bangun bingung mau membentuk sekretariat PPNS untuk menangani permasalahan dengan ada koordinasi lintas OPD berjalan dengan sinergi baik. Pada itu pada sama Kang Egi dan kawan-kawan atau teman-teman yang digerak mau kami ya dan kita sudah berjanji tidak nanti waktu seperti apa nanti ke depan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya intinya kita barangkali ini ya para Komisi 1 terkait bareng ya makanya ini kita sudah pada bukan bulan ini ya kita akan bertindak ya karena kita sudah menunggu regulasi apa namanya sistem kinerjanya mau izin waktu Februari ke depan kita akan lakukan, tapi sekali lagi ini ras kita sudah berjalan dan kita sudah ada tim khusus yang tidak bisa disebutkan lah itu untuk pergerakannya nanti beberapa titik yang akan kita lakukan dan regulasi dengan tim Polres juga ya bagaimana kita membantu dibantu gitu dalam rangka penanganan terkait dengan pengamanannya. Terima kasih. Jadi begini Pak Dijo, ini kan baru kita berikan kesempatan kepada terkait. Di belakang ada Pak Kabag Hukum, ya kan, beliau yang mungkin akan menjelaskan terkait regulasi-regulasi yang memang apa yang diinginkan oleh kawan-kawan kebetulan. Makanya kan kita juga satu-satu nih, kita mendengarkan dulu penjelasan dari masing-masing OPD ini seperti apa. Karena saya juga sama-sama catat, Kang Edi John, bahwa tadi juga ada beberapa
pertanyaan-pertanyaan dari Gibran yang belum dijawab oleh penduduk terkait yang memang menyangkut terkait masalah di Kabag Hukum. Yang nanti Kabag Hukum yang bisa menjelaskan itu semua. Oleh karena itu sebelum ini masuk ke PTSP juga kita undang ini. Jadi mana ada Bu? Ada ya? Nah ini juga terkait PTSP nih. Bagaimana nih? Kan ada juga tadi pertanyaan-pertanyaan. Walaupun memang sebetulnya terkait masalah warung remang-remang ini kan tidak ada bersangkutan dengan PTSP sebetulnya. Gitu. Nah tapi ya nggak enak juga Pak. Kalau sudah diundang tidak diberikan berbicara juga kan nggak enak. Masa cuma saya tonton begitu kan? Monggo saya beri kesempatan dulu, nanti setelah itu baru ke Bapak Hukum. Nanti saya minta kawan-kawan semua juga harus berbicara. Karena memang rapat ini kita bagaimana caranya pemerintah harus hadir di saat kepentingan masyarakat seperti ini. Monggo silakan Pak. Izin Pak menyampaikan yang saya hormati Bapak Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3, Bapak dari eselon 2 semuanya, Bapak Komisi 4 ya. Ya, yang saya hormati dari Bapak Gebrat, Bapak Ulama, Bapak Kesepuhan dan rekan-rekan semuanya. Menjelang sepertinya memang sudah alur Pak dari pagi kita sampai menjelang siang Pak. Jadi saya juga Pak beberapa kali karena rumah saya juga dekat di JLS. Jadi saya sering kalau lewat JLS suka melihat mobil kencing. Mobil apa supirnya? Ya mobil kencing. Dua-duanya. Enggak, mobil apa supirnya? Enggak mobilnya saya. Siapa? Ya jadi itu juga memang sangat mengganggu Pak, terutama juga apa namanya warung remang-remang. Tapi prinsipnya gini Pak, dari PTSP ya Pak ya. Kalau dari PTSP kita kan melihat secara utuh bagaimana ketika itu investasi Pak ya. Di sana ada beberapa yang menjadi catatan kita investasi. Satu adalah legalitas daripada objek-objek vital yang ada di JLS juga harus kita pertahankan, harus kita pelihara. Terus di sana juga ada beberapa izin yang ada kaitannya dengan provinsi apa ya, tambang yang pasir yang banyak sekarang di sana itu yang menjadi masalah ya Pak ya. Terus yang menjadi kewenangan di DPM PTSP Kota Cirebon adalah dari tahun 2020 ya Pak, kita dengan OPD dengan Pak Sopan, saya kebetulan ikut Pak sudah 2 kali sampai kita jam Izin 3. diskusi kedua. Iya. Saudara datang ke sini mewakili PTSP. PTSP Pak. Nah, kepalanya kemana saudara? Oh, iya. Menjelaskan, dan saudara siapa di sini, sebagai apa di sini? Oh iya. Terima kasih. Mohon izin kita diamanatkan dari Ibu Kepala DPM PLT. Sekarang beliau statusnya PLT. Ibu Lasti Rahayu. Nah, kita diamanatkan untuk mewakili beliau karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan di Bapeda. Beliau mengutus saya dari Kabit Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pak Tony Irawan dari bagian dalam. Nanti beliau bisa menambahkan karena kita sama-sama turun juga Pak ke lapangan ketika ada diminta dari Pak Sopan kaitan dengan warung remang-remang yang berubah fungsi. Seingat saya dulu Pak, dari tahun 2020 sampai 2021 saya 2 kali ikut bersama dari OPD ya Pak yang melakukan pembinaan karena PTSP juga akan memberikan izinnya Pak. Izin yang kita berikan adalah kaitan untuk jasa hiburan dan restoran, itu yang kita berikan adalah untuk restoran. Iya yang kita berikan. Kalau sekarang Pak, semua kan diproses melalui OSS, bahkan lebih gampang lagi Pak. Karena mereka itu kan boleh disebut UMK. UMK 1 miliar, ya Pak 1 miliar statusnya naik, tadinya 50 M. Nah ketika kelas UKM itu menaik, mereka akan mendapat perlakuan istimewa dari OSS. Izin tunggal NIB saja mereka sudah bisa beroperasi. Karena mereka 1 M di luar tanah dan bangunan. Kelasnya UKM Pak. Jadi izinnya lebih dimudahkan lagi. Hanya perlu izin NIB. Ketika nanti dia di lapangan, apakah dia melakukan penyelewenggan akan izin yang diberikan atau bidang usaha yang kita berikan adalah izin restoran, tapi dia ada remang-remangnya. Nanti di situ kita fungsi pengendalian bersama dengan OPD. Tapi izin tidak pernah salah, tapi pelaksanaannya memang sering salah di lapangan. Kita berikan izin aja salah Pak, tak diberikan izin juga akan lebih salah lagi. Maka kita upayakan memberikan izin sesuai dengan KBRI bidang usaha yang
peruntukan. Tapi nanti Pak, bagaimana koordinasi kita di lapangan turun untuk memonitor, mengevaluasi bersama dengan Pak Kabid dalam pengendalian pelaksanaan penemuan bulan itu nanti kita bersinergi Pak. Nah terkait dengan terang yang diberikan, nah kalau sekarang Pak mungkin yang diberikan sekarang ini adalah izin UMK karena semua pemohon bisa mengakses lewat OSS berbasis resiko, ya kan Pak ya. Tapi pada kenyataannya beralih fungsi menjadi remah-remah. Nanti kita koordinasi lagi bagaimana menertibkan di lapangan. Jadi Pak, secara otomatis ketika nanti di jajaran LSI itu sepanjang LSS akan banyak kabel tumbuh. Nanti kita akan berkoordinasi menata lagi yang mana yang melanggar tidak sesuai dengan keadaan yang diberikan oleh OSS. Karena dalam hal ini pemerintah pusat telah memberikan keluasaan dalam memberikan perizinan pada segenap seluruh BMK yang ada di Kota Cirebon. Ini Ibrahim pakai di sini pada lepas ini ya. Ini dia banyak kayak makan siangnya dikeluarin dulu kasihan ini daripada makan ini dulu nih setidaknya. Coba Pak Agung langsung disampaikan regulasinya bagaimana, aturan-aturannya seperti apa. Ada beberapa pertanyaan tadi dari beberapa. Monggo silakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti anggota Dewan dari Komisi 1, Komisi 3, Komisi 4, Bapak-bapak dari Gebrak. Mohon izin Pak, saya karena tadi ada sedikit mondar-mandir keluar karena dari pimpinan Pak. Saya mengomentari dulu yang Pak Edi John tadi sampaikan terakhir, bahwa monggo Pak, kami pemerintah Kota Cirebon tidak pernah menutup diri untuk masyarakat berpartisipasi. Contohnya seperti hari ini, kami sangat berterima kasih. Mungkin ini bagian evaluasi kami nanti ke depan untuk bagaimana khususnya di JLS. Itu satu pertama. Sehingga kalau ada usulan pelibatan beberapa dan sebagainya secara administrasi Pak, mohon izin nanti bersurat aja kepada leading sektor OPD terkait untuk dapat dilibatkan dalam tim atau kepanitiaan waspada dini yang tadi disampaikan. Itu satu. Kemudian yang terkait permasalahan JLS Pak, permasalahan JLS sebenarnya saya pikir memang tidak ada overlap, mohon maaf, tidak ada overlap atau bergerak sendiri-sendiri di antara dinas. Saya pikir nanti kami bagian dari evaluasi yang tadi saya sampaikan. Tadi juga saya mendengar dari Pak Kadis PU akan dibentuk tim untuk penataan JLS karena sifat keputusan itu sendiri meskipun individual personal itu juga harus memperhatikan kemanfaatannya di masyarakat. Saya pikir itu. Sehingga apabila nanti memang dirasa mudaratnya lebih ini ya mungkin kita akan tinjau kembali untuk keputusan itu Pak. Intinya itu Pak. Cuma memang permasalahan ini beberapa kali juga dari Dinas Satpol PP pernah konsul kami. Nah, perlu kami garis bawahi Pak bahwa kami bergeraknya juga berdasarkan regulasi. Sehingga pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran pun kami tidak boleh lepas dari SOP dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari apa yang perlu kita perhatikan juga di internal kita. Kalaupun kita mengetahui bahwa ada pelanggaran yang tadi disampaikan dari PTSP penyalahgunaan izin dalam publik, ya mungkin itu SOP-nya harus berjalan. Kami hanya mengingatkan itu sehingga pada saat kita melaksanakan mekanisme semua kegiatan itu ada dasar. Itu aja Pak mungkin dari kami. Saya lanjutkan diskusi aja Pak kalau mungkin ada hal-hal yang menurut saya mohon maaf. Ya, terkait regulasi tadi itu bagaimana Pak Agung? Mohon izin Pak, tadi saya kurang menyimak tadi. Iya, terkait regulasi bahwa dari Permendagri ya itu bahwa untuk melibatkan masyarakat. Iya, mohon izin nanti kami secara internal bagian hukum kami kaji. Tapi kalaupun itu dapat dilakukan, ada leading sektor Pak. Mungkin kewaspadaan ini ada di Kesbang Pol ya Pak. Jadi John nanti kami juga koordinasi dengan Kesbang Pol. Cuma secara administrasinya Pak, kami juga kan mungkin elemen masyarakat banyak Pak. Tapi kalau kami tidak pemerintah kota tidak apa istilahnya mengajukan dari si ormas, kami juga mengetahui. Kecuali saya nggak tahu nanti di Kesbang Pol secara teknis Pak. Itu Pak.
Ya, siap kalau begitu. Kebetulan di sini ada Ketua Komisi 1, ada Wakil Ketua Komisi 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 4, saya hormati saudaraku dari lintas DKM dan saudaraku Samawi, sama-sama kita dulu satu pergerakan di lapangan, ya, luar biasa. Kita ketemu lagi. Yang pertama saya apresiasi betul kepada Kepala BPKAD tadi sudah menerangkan, menjabarkan juga ada ranah dinas perhubungan beliau memaparkan gitu. Jadi baru job di sini tadi. Saya apresiasi betul kepada BPKAD, luar biasa. Karena tadi beliau memaparkan ada ranahnya dinas perhubungan gitu. Jadi wakili harusnya dinas perhubungan juga di sini begitu. Yang pertama saya menyampaikan dengan adanya pembuka tempat hiburan malam di JLS ini, saya kira khawatir sekali, sepakat dengan saudaraku semua dari beberapa dari DKM, wakil dari DKM begitu. Ini khawatir sekali merusak akidah masyarakat, warga atau keturunan kami gitu ya, mau dibilangin dari jangan sampai, dan ini saya khawatir sekali. Jadi segera ada penindakan begitu.